Halo semua, selamat datang di Rachel's Intuition. Untuk tema pick a card reading kali ini adalah apa sisi baik kamu yang mereka akui dalam hati. Jadi untuk pilihannya file 1 pintu dengan desain klasik Eropa mungkin ya. File 2 dengan pintu tanpa daun pintu ini di India sepertinya. File 3 dengan pintu dengan akar pohon ini ya. Ini pintu di Kamboja ini. Oke, silakan dipilih. Silakan di stop dulu videonya supaya nggak keburu-buru ya. Pilih dengan intuisi kalian. Nah, untuk melatih intuisi, coba rasakan reaksi salah satu bagian tubuhmu gitu ya saat kamu melihat salah satu kartu ini. Apa rasa tubuhmu coba? Gitu ya. Oke, sampai ketemu di pembacaan kartu yang kamu pilih. Halo, file 1. Sebelumnya saya ingatkan untuk ambil yang resonate dan tinggalkan yang tidak, karena ini pembacaannya general kolektif ya. Jika kamu butuh pembacaan detail, bisa melalui personal reading, silakan hubungi saya saja di email di bawah ini. Lalu sebelumnya, saya mau minta maaf dulu nih, kalau nanti di tengah-tengah pembacaan ada suara-suara tukang jualan ya. Nah, tuh kedengeran nggak? Ini kan ruangan saya nih sangat terbuka ya, supaya cahaya matahari bisa masuk ini. Jadi terdengar sekali ya, maaf ya. Anggap aja ambulan lewat ya. Terima kasih untuk pengertiannya. Oke, sebelumnya saya sudah reshuffle kartu-kartunya. Tentunya dengan intuisi dan bimbingan dari Holy Spirit sebagai roh pembimbing saya. Untuk kartu tarotnya yang keluar adalah Ten of Pentacles reverse, King of Pentacles reverse, Seven of Wands reverse, High Priestess, Page of Cups, Three of Wands, lalu ada oracles-nya, Outer Space, Duality Dance. Oke. Harmonical, Embrace Solitude, lalu Highest Good. Ini seperti pembacaan sebelumnya ya. File 1 ini file yang paling ngirit kartu. Kalau file 3 paling banyak kartunya. File 2 sedang. Oke, file 1, apa sisi baik kamu yang mereka akui dalam hati, yang tidak dibicarakan ke kamu ya. Kalau dilihat di sini, file 1, dilihat dari tarotnya ya, dikenal itu sebagai orang yang mencari keseimbangan dalam hidup ya, gak ngoyo orangnya, tidak terikat pada definisi kesuksesan versi orang kebanyakan ya, agak lain memang. Tapi kamu tetap antusias, juga terbuka pada ekspansi ya. Dinilai mereka juga kamu berani berbeda dari harapan keluarga atau masyarakat gitu ya. Selain itu, kamu juga kenal orang yang menjalani hidup dengan cara kamu sendiri ya. Jadi tidak terlalu mengutamakan uang atau kekuasaan gitu. Yang jelas ini adalah file orang-orang yang rendah hati. Meskipun kamu punya banyak potensi, kamu lebih mendengarkan suara intuisi kamu. Kamu sangat intuitif ya.
Kamu juga dikenal sebagai orang yang kalem, peaceful ya, stabil, tidak menyukai konfrontasi. Pokoknya yang penting damai gitu loh. Teman kamu atau keluarga kamu ya, baik disadari atau nggak disadari ya, merasa kamu ini memahami perasaan mereka. Kalau misal kalian sedang ngobrol, mereka sedang curcol mungkin ya, kamu tuh balance. Kamu sadar kamu punya sisi gelap dan sisi terang. Sisi gelapmu ini bukan untuk ditutup-tutupi, tapi untuk ditransmute gitu ya. Karena kamu kesadarannya lebih tinggi di sini. Cerdas secara emosional, mereka bilangnya, dan spiritual yang pasti. Itulah yang dianggap oleh orang-orang sekeliling kamu. Terus kamu orangnya juga tulus ya. Mungkin dulu juga kamu pernah dimanfaatkan oleh orang-orang atau teman-teman kamu yang kurang baik ya. Jadi kamu sekarang lebih selektif dalam memilih teman. Selektif dengan siapa saya membuka diri saya gitu. Banyak orang yang suka sama kamu. Kamu tahu hidup itu jangan terlalu serius-serius amat, harus seimbang gitu ya. Jadi walaupun kamu terlihat kalem, tapi orang-orang yang dekat dengan kamu tahu ya kalau kamu tuh juga cheerful ya, atau riang gitu, fun gitu orangnya. Kamu pun dikenal orang sebagai orang yang kreatif, optimis pada masa depan, merefleksi diri, ya, terus menjadikan tiap tantangan dalam hidup ini sebagai kesempatan untuk belajar ya. Sangat dewasa nih salah satu ini. Secara emosional, spiritual ya, dewasa. Itu saja tidak banyak ya yang dibilang orang-orang, yang jelas kamu orang yang baik dengan detail yang tadi saya bilang. Jika pembacaan ini resonate dan bermanfaat untuk kamu, saya minta dukungannya untuk subscribe, dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga, serta like, share, dan komen juga video ini. Ini tidak hanya untuk pertumbuhan channel ya, tapi juga membantu saya untuk tetap terhubung dengan energi kamu untuk pembacaan selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye! Halo, part 2, part 2. Sebelumnya saya ingatkan untuk ambil yang resonate dan tinggalkan saja yang tidak, karena ini pembacaannya general reading ya. Jika kamu butuh pembacaan lebih detail, bisa melalui personal reading. Silakan hubungi saya di email bawah ini. Lalu sebelumnya juga saya mau minta maaf juga kalau nanti di tengah-tengah pembacaan ada suara-suara tukang jualan. Terima kasih atas pengertiannya ya. Sebelumnya saya sudah pre-shuffle kartu-kartunya, tentunya dengan bimbingan dari Holy Spirit ya. Intuisi saya pun dipakai walaupun ini pre-shuffle ya. Untuk kartu tarot yang keluar ada Four of Cups, Reverse, Knight of Cups, Knight ya, bukan Nine, Reverse, The Devil Reverse, Eight of Wands Reverse. Lalu oracle-nya ada Introvert, Not Afraid of Hardship, Ignite Your Soul, There's Something Better, Take Action, Patience.
Communicate. Brown owl. Butterfly. Questing wolves. Still or silky. Ya, inilah kartu-kartu yang keluar saat saya pre-shuffle ya. Untuk tarotnya ini semuanya terbalik ya, artinya ada kekuatan tersembunyi yang mungkin tidak kamu sadari ya. Ada kemampuanmu untuk keluar dari bayangan sisi negatif kartu tersebut ya, yang di atas ini. Orang melihat kamu justru menarik ya, karena sifat kamu yang berbeda dari kebanyakan orang. Yang jelas ini direct ya, kamu adalah orang yang introvert yang pasti yang dikenal orang ya. Orang suka sama kamu karena kamu mau membuka diri ya. Walaupun kamu introvert, tapi kamu itu open minded gitu loh maksudnya. Kamu bisa melihat peluang yang tidak dilihat oleh orang lain ya. Orang juga suka karena kamu realistis dalam perasaan, tidak terlalu dramatis ya, nggak lebay gitu. Kamu bisa peka tapi tetap ada batasan yang sehat. Orang juga suka karena kamu punya kekuatan untuk membebaskan diri kamu dari hal-hal yang toksik gitu. Baik itu internal dari diri kamu atau dari luar ya. Tidak mudah kamu dikuasai oleh obsesi, bahkan bisa menginspirasi orang lain gitu untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk. Kamu ini memiliki aura healing gitu. Orang juga menyukai kalau kamu orangnya nggak gegabah ya. Kamu orangnya berhati-hati, tidak asal meluncur tanpa pikir panjang. Mungkin sebagian menganggap kamu dingin, jaga jarak. Kamu memiliki dunianya sendiri. Sebagian orang menganggap kamu ini misterius loh. Tidak banyak yang diketahui orang tentang kamu. Mungkin sebagian dari kamu nggak punya sosial media bahkan. Atau jarang update status ya, sehingga orang banyak nggak tahu kabar kamu gitu. Tapi mereka mengenal kamu sebagai orang yang berani ya, percaya diri. Kamu tidak takut menghadapi tantangan, rintangan. Nih, api dua-duanya. Apa kamu fire sign gitu? Tapi di atas tidak ada. Ini ada wands. Kalaupun misalnya ada sesuatu yang tidak berhasil kamu lakukan, kamu bisa menjaga positive mindset gitu. Seperti berharap akan ada kesempatan lain yang jauh lebih baik gitu. Positive mindset kamu itu loh yang disukai orang. Ini jelas filenya orang-orang kuat ya, di antara yang lainnya. Paling kuat ini. Orang-orang yang berani juga. Kalian ini action oriented ya, nggak omdo gitu. Nggak juga takut mencoba hal yang baru. Open minded ya, terbuka pada wawasan baru ya. Ya salah satunya ya dengan menonton tarot seperti ini. Yang sebagian orang menganggap tarot itu sesat ya. Kalau orang lain mungkin nggak percaya, tapi kamu open minded gitu dengan hal-hal seperti ini ya. Kamu juga terbuka pada ide-ide baru, mungkin ada ide apa dari orang, kamu terbuka nggak terus plek kaku gitu, enggak ya. Kamu tidak takut menghadapi masa depan yang masih misteri gitu. Sabar menunggu hasil ya.
mudah beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Itulah kamu. Terus kamu juga dikenal orang sebagai orang yang selalu evolving ya, metamorfosis seperti kupu-kupu ini. Ini ada 2 kali loh ini sama mana ya? Nah ini metamorfosis. Ini untuk kartu yang butterfly. You are emerging from your shell. Your spirit is always evolving and becoming more beautiful. Untuk yang ini, get in tune with the rhythms of the ocean and ride the wave of metamorphosis. Kamu tuh selalu evolving. Jadi kalau orang lama gak ketemu kamu, beberapa bulan gitu, ketemu lagi, ada aja yang beda sama kamu gitu. Auramu itu ya, mungkin secara fisik kamu sama aja, tapi aura kamu itu berbeda dirasakan oleh orang-orang yang ketemu sama kamu. Kamu pun orangnya otentik ya, apa adanya. Karena kamu tahu kamu mengenal diri kamu sendiri. Kalau orang lain mungkin ingin jadi seperti si A, si B, si C ya. Kalau kamu stay authentic orangnya. Jadi tanpa kamu sadari pun kamu menginspirasi mereka nih. Ya. If you know where you're going, don't be surprised if others follow. Jangan kaget kalau orang lain mengikuti kamu. Kamu tuh bukan follower, tapi kamu tuh memberi inspirasi buat mereka. Walaupun kamu introvert, ya, banyak yang diam-diam ingin seperti kamu gitu loh maksudnya. Cara aura kamu juga menarik ya. Banyak orang yang dalam tanda kutip suka ya membayangkan intimasi sama kamu ya, lawan jenis ya. Mungkin karena kamu orangnya nggak cari perhatian, jadi bikin orang penasaran sama kamu ya. Misterius gitu. Misterius bukan yang dibuat-buat ya, memang apa adanya kamu gitu. Banyak orang yang kepo sama kamu. Kamu juga dikenal sebagai orang yang tidak takut untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain ya. Mungkin orang lain mikir dulu gitu mau ngucapin hal itu ya. Ya kamu lebih belak-belakan sih. Bagian ya. Kamu juga karena kamu sering menghilang dari sosial. Jadi banyak yang teman-teman atau orang-orang itu nggak tahu tentang kamu gitu ya. Jadi mereka berpikir kamu ini fokus sama pekerjaan, sama masa depan, apa yang bisa kamu lakukan ya, untuk masa depan kamu. Jadi hampir nggak ngeluarin waktu untuk bersosialisasi, bahkan mungkin online pun nggak banyak gitu. Karena kamu juga sibuk mengupgrade diri kamu kali ya dari dalam gitu. Kamu juga dikenal sebagai orang yang suka belajar ya. Terbuka pada hal-hal baru ya. Jadi kalaupun kamu rolling gitu, itu nggak melulu soal konten hiburan, tapi mencari pengetahuan baru juga. Oke, itu saja sepertinya yang dibilang orang-orang tentang kamu para dua. Jika ini resonate, saya minta tolong dukungannya untuk subscribe, nyalakan loncengnya juga jangan lupa, like, komen, share video ini kalau memang ini resonate dan bermanfaat untuk kamu. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye-bye.
Halo Paltri, sebelumnya saya ingatkan untuk ambil yang resonate saja dan tinggalkan yang tidak, karena ini pembacaannya general kolektif ya. Jadi jika kamu butuh pembacaan yang lebih detail, bisa melalui personal reading, silahkan hubungi saya di email bawah ini. Lalu sebelumnya saya juga mau minta maaf kalau nanti di tengah-tengah pembacaan ada suara-suara tukang jualan yang terdengar ya. Paltri, sebelumnya saya sudah pre-shuffle kartu-kartunya ini ya. Tentunya dengan intuisi dan bimbingan dari Holy Spirit sebagai roh pembimbing saya ya. Jadi untuk kartu tarotnya ada keluar kartu Three of Pentacles, lalu Temperance, lalu Seven of Pentacles, Two of Pentacles, hampir banyak, Pentacles banyak, Ace of Wands, King of Swords, dan untuk oracle-nya ada Helpful People, Authentic Fight, What can I do to make difference, Scales of Balance, Field of Resilience, Don't Stop. Banyak ini kartunya. Seperti pembacaan sebelumnya, Paltri ini banyak kartunya. Imagination, kayak ini aja. Lalu It's Up to You, Assertiveness, dan beberapa kartu lagi ya. Ini kartu tambahan sebenarnya ya. Jadi bukan apa yang orang sukai dari kamu, tapi kartu-kartu ini keluar tambahan ya dari roh pembimbing. Nanti saya akan keluarkan ya. Oke, mari kita lihat dulu yang ini ya. Apa saja sisi baik kamu yang orang akui dalam hati gitu. Jadi orang-orang melihat kamu sebagai seseorang yang memiliki kerja tim bagus ya, berkompeten dalam apa yang kamu lakukan. Kamu juga dianggap sebagai orang yang mampu bekerja sama, memiliki keahlian ya, bisa berkontribusi secara nyata dalam proyek atau lingkungan kerja atau lingkungan sosial ya. Orang juga mengagumi kamu atau kemampuanmu untuk berkolaborasi secara profesional dan produktif juga ya. Kamu dikenal ramah juga, rajin kerja, giat ya. Kamu adalah seorang ekstrovert yang menikmati sosialisasi ini. Beda dengan Pal 2 yang introvert ya. Jadi dengan bersosialisasi itu kamu mendapat energi kembali ya. Kamu ini juga bakat merayu orang nih. Jadi membuat orang susah nolak gitu. Hati-hati ya, jangan sampai
menjadi tricky gitu secara negatif. Gunakan itu untuk hal yang positif ya. Terus karena kamu pembawaannya tenang gitu ya, nggak impulsif ya, punya sikap yang menenangkan, jadi malah bikin orang itu respect dan susah untuk menolak gitu. Jadi seperti dominan dalam berinteraksi, tapi dengan cara yang halus gitu loh. Tanpa mereka sadari mungkin ya. Kamu juga sering jadi penengah ya, mungkin dalam konflik gitu, atau orang yang bisa melihat dari dua sisi dengan adil gitu. Kamu juga punya aura damai dan stabil ya menurut mereka. Dan menurut mereka pun kamu orangnya sabar, tekun ya, penuh pertimbangan. Tipe orang yang nggak suka terburu-buru, tapi mau menanam dan menunggu hasil dengan sabar gitu. Kamu punya visi jangka panjang, gitu yang mereka tahu ya. Kerja keras, terus balance, bisa mengatur berbagai macam task atau tugas sekaligus gitu mungkin, atau mengaturnya dengan manajemen yang baik gitu ya. Nggak kelihatan kewalahan ya. Kamu bisa delegate gitu kalau misalnya memang kamu memang bisa menjaga keseimbangan gitu dalam pekerjaan ya, terutama terorganisir, disiplin, bertanggung jawab. Pokoknya soal kerjaan nih kamu nomor gitu deh. Itu yang mereka tahu. Once lagi. Orang notice semangat kamu, inisiatif kamu, energi kreatif kamu ya. Itu orang notice. Mungkin kamu sering membawa ide-ide baru atau punya aura spark gitu yang membuat orang merasa termotivasi. Ini juga menunjukkan kalau kamu tuh berani memulai sesuatu dan punya passion yang kuat gitu ya. Dalam hal-hal yang kamu saat ini sedang jalani. Kamu orang yang goal driven, cukup ambisius ya, cerdas, logis, tegas. Orang melihat kamu tuh sebagai pribadi yang berpikir jernih, berpendirian kuat, adil, bijaksana. Waduh, hebat banget kamu ya. Mereka mungkin ngerasa kamu bijaksana dan tahu kapan harus berbicara, kapan harus diem. Kamu bisa menjadi sosok yang dihormati karena intelektualitas kamu, juga ketegasan kamu tanpa harus keras gitu loh. Walaupun ya nih harus terima sisi gelap juga ya, jangan sisi terang juga ya. Kamu kadang overly critical. Mereka tahu kalau kamu tuh suka overly critical. Ya, nggak tahu critical pada diri sendiri atau pada orang lain ya. Ya mungkin ini bukan yang disukai ya, tapi itu yang mereka lihat dari kamu. Nah, tadi yang saya tadi bilang ya, ini kamu benar-benar top markotop deh, beneran deh, file 3 ini. File dengan kartu terbanyak. Belum lagi ini nih, saya nggak tahu ini tiba-tiba keluar juga ya. Jadi saya harus kasih tahu, kalau enggak nanti saya nggak dapat download lagi dong kalau saya nggak kasih tahu ke kamu. Nih ya, ada kartu ini keluar nih, public exposure. Ini nggak ada hubungannya dengan apa kata orang ya, ini hanya tambahan saja, anggap aja bonus ya. Public exposure, terus double cross, don't shoot the messenger ya. Sorry, mungkin kamu pernah disakiti di masa lalu. Nih, what do I resist?
feeling right now. Please reward yourself no need to worry. Improving health. Lalu notice the blessing in decision. I use my intuition in all aspect of life. Dan ini trust your intuition. Dua kartu ini tentang intuisi ya. Oke. Jadi kartu-kartu tambahan ini ya. Nih keluar untuk PAL 3 saja. Yang lain enggak. Jadi saya harus sampaikan ya. Begini. Mungkin beberapa dari antara kamu baik disadari atau tidak disadari menjadikan pekerjaan ini yang super sibuk ini ya sebagai coping mechanism kamu dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan ya buat kamu dan tidak mudah untuk dirilis gitu. Kamu mungkin masih menyimpan kekecewaan pada orang-orang di masa lalu yang saat itu kamu percaya benar-benar tahu-tahu mengecewakan, betray. Mungkin ada beberapa juga yang gosip tentang kamu, hal-hal yang tadinya kamu percayakan untuk kamu buka untuk orang ini, tahu-tahu dia buka ke orang lain juga, bisa jadi juga di double cross nih, betrayal di masa lalu. Sorry kalau ini berantakan ya. Tadi kamera saya juga mati. Saya nggak tahu tadi nyampe di mana. Yang jelas, ingat saya sampai di kartu tambahan ini ya. Jadi di masa lalu kalau kamu pernah disakiti dan masih belum bisa melupakan itu, roh pembimbing kamu hanya ingin mengingatkan agar kamu juga sempatkan waktu untuk beristirahat ya. Nih ya, jangan lupa beristirahat ya. Untuk menghealing hati kamu juga membantu kan. Nih. Untuk tidak menolak perasaan sakit itu. Jangan ditolak, diterima, lalu letting go, letting in, letting go gitu. Dirasakan. Jangan di-resist, jangan ditolak. Supaya kamu sembuh dari dalam gitu. Jadi untuk kamu yang mungkin sedang sakit secara fisik tubuhnya, jangan khawatir, kamu akan sembuh. Tapi kamu harus sembuh dari akarnya, yaitu dari hati kamu dulu. Disembuhkan gitu ya. Kalau hati kamu sudah sembuh, badan kamu juga jadi lebih sehat, nggak sakit. Otomatis kalau healing ya, kamu merasa damai, intuisi kamu pun lebih peka nantinya. Maksudnya itu supaya intuisi kamu lebih peka ya. Dan kamu juga diingatkan untuk bersyukur pada apa yang sudah kamu miliki, bukan pada apa yang belum kamu miliki. Terus, gak apa-apa, kamu punya angan-angan, punya cita-cita, punya goal apapun, silahkan. Tapi juga jangan lupa untuk bersyukur ya. Trust your intuition. Ini intuition datang 2 kali di kartu ini dan kartu ini. I use my intuition in all aspect of life. Supaya kamu lebih tajam juga intuisinya. Ya.
Itu saja sih pesan dari roh pembimbing kamu, mengingatkan saja agar kamu juga jangan bekerja terlalu berlebihan gitu loh. Perhatikan juga badan kamu ya yang membutuhkan perhatian kamu. Hati kamu yang juga butuh perhatian kamu. Itulah self care ya. Jika pesan ini resonate, saya minta dukungannya untuk subscribe, jangan lupa klik loncengnya agar dapat updatean dari channel ini, dan juga tolong like, share, dan komen, tidak hanya untuk perkembangan channel tapi juga agar saya pun dapat terus terkonek dengan energimu di pembacaan selanjutnya. Oke, itu saja. Terima kasih dan sampai jumpa di pembacaan selanjutnya. Bye.